Shalom adik-adik. Oh iya, ketemu lagi dengan Kak Jo dalam IMPA Online tanggal 11 Oktober 2020. Apa kabarnya hari ini? Kak Joana harap kabar adik-adik semua pada sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Jo akan memperkenalkan kakak-kakak yang bertugas pada IMPA Online hari ini. Dimulai dari Kak Joana sebagai liturgos, ada Kak Debbie sebagai pelayan firman, Kak Catherine sebagai pemain musik, dan Kak Gunar sebagai editor. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari adik-adik semua, Kak Jo harap sudah mempersiapkan Alkitab. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri untuk mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita angkat lagu pujian, lagu Burung Pipit yang Kecil. Musik. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Doa pembuka akan dibawakan oleh teman kita, Chelsea. Tuhan Yesus, terima kasih berkati ibadah ini. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Bisa dibantu oleh Mama dan Papa ya dalam pembukaan Alkitabnya. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Dimulai dari judul perikop, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan di tangannya.
Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikianlah Mazmur kita. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Debbie, mari kita angkat lagu pujian kita, baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi di IMPA Online bersama Kak Debbie. Kita mau memasuki pembacaan firman Tuhan dan adik-adik nanti boleh mendengarkan bersama Mama dan Papa yang mendampingi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kak Debbie ajak adik-adik juga Mama dan Papa di rumah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul kembali di IMPA Online. Minggu ini, Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami masing-masing untuk dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya. Kak Debbie ajak adik-adik mendengarkan yang akan Kak Debbie bacakan. Jadi adik-adik tetap didampingi oleh Mama dan Papa. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1-3. Hosea 6 ayat 1-3. Begini bunyinya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita mau berbagi cerita. Kak Debbie ditemani oleh teman kita minggu ini, Kiki dan Kakak. Apa kabar Kiki dan Kakak? Apa kabar adik-adik semuanya? Halo teman-teman, aku Kiki, aku Kakak. Nah, Kiki dan Kakak, tadi kita sudah mendengarkan dari firman Tuhan bagaimana bangsa Israel yang sering sekali turut patuh mendengarkan perintah Tuhan. Tapi sebentar lagi mereka lupa, mereka lalai, mereka melanggar, tidak patuh, tidak taat. Wah, sedih sekali ya. Kalau misalnya kita tidak patuh, tidak taat, kira-kira kita diapain ya? Ayo coba Kiki dan Kakak tahu nggak? Ya Kak, kita pasti sering kena tegur. Atau mungkin ada hukumannya, ada sanksinya. Ya, betul sekali. Bangsa Israel juga sering ditegur, sering dapat nasihat, dapat peringatan oleh Tuhan Allah. Ya, supaya mereka hidupnya lebih baik, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Coba sekarang Kiki dan Kakak punya cerita seperti yang dialami bangsa Israel? Coba ceritakan. Oke Kak, Kiki duluan ya. Boleh. Kiki pernah diingatkan sama kakek dan nenek supaya pakai sendal kalau main keluar, main di halaman. Jadi kakinya nggak kotor, nggak kena benda-benda tajam. Lalu Kiki pakai sendalnya atau tidak? Kiki lupa, lari langsung ke halaman. Wah, lupa adik-adik, kurang mendengarkan dengan baik. Akhirnya bagaimana Kiki? Kakinya Kiki luka Kak, kena batu, berdarah. Waduh, jadi nggak bisa main kita ya. Kalau kaki kita luka, jadi susah kita juga jalankan adik-adik. Kakak bagaimana? Apa ceritanya coba? Kakak pernah. Waktu itu kakak pernah. Oh iya, kakak nggak cuci tangan Kak. Kakak ambil aja langsung kue yang di meja, langsung makan. Wah, langsung makan adik-adik, gak cuci tangan. Bagaimana ya? Iya, habis itu perutnya kakak sakit kok, sakit banget. Wah, kasihan teman kita Kakak, adik-adik. Itu kenapa? Kenapa kok bisa jadi begitu Kakak? Karena Kakak lupa, Kakak kurang mendengarkan yang dibilang Papa dan Mama supaya rajin cuci tangan sebelum pegang makanan. Nah, adik-adik, seperti itu contoh cerita dari Kiki dan Kakak, di mana kita sering lupa atau sering tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita, baik oleh kakek dan nenek, papa dan mama. Ya, jadi Tuhan pun mau kita menjadi anak-anak yang patuh, yang taat, mendengarkan apa yang sudah diajarkan. Supaya apa? Hidup kita lebih baik. Supaya kita tetap berada di jalan Tuhan dan mendapatkan berkat-Nya. Dan kita pun boleh membagikan berkat itu kepada sesama. Ya, begitu pesannya dari firman Tuhan dan cerita Kiki dan Kakak. Pengalaman kita bersama dibagikan supaya kita menjadi anak-anak yang mau ingat kembali ke jalan Tuhan, atau namanya bertobat ya, supaya kita terus mengenal ajaran Tuhan, mau mendengarkan yang baik. Begitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita sudah selesai ceritanya. Oh, udah Kak. Iya, minggu depan dan minggu selanjutnya kita boleh berjumpa lagi dengan Kiki dan Kakak. Ya adik-adik ya. Oh ya, Kak Debbie punya nih contoh aktivitas. Boleh nih kalian buat di rumah bersama Papa dan Mama ya. Sebentar Kak Debbie ambilkan. Berikut contoh aktivitasnya. Adik-adik boleh bikin di buku gambar atau di kertas kosong. Adik-adik boleh minta bantuan Papa dan Mama, Kakak dan Abang. Tuliskan di atasnya, kembali ke jalan
Tuhan. Lalu bikin bentuk hati, tanda Tuhan selalu menyintai kita, menyayangi kita. Walaupun Tuhan menegur kita, Tuhan memperingatkan kita, tandanya Tuhan sayang pada kita. Tuhan mau kita tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat ya. Lalu adik-adik boleh bikin nih bentuk jalan ya. Di kiri kanannya boleh bikin tanaman yang cantik-cantik. Nah, nanti boleh ditempel di kamar adik masing-masing. Begitu ya. Selamat berkreasi. Selamat menjadi berkat buat banyak orang. Karena kita pun sudah diberkatinya. Karena kita juga mau mendengarkan ajaran Tuhan. Terima kasih adik-adik, juga papa dan mama yang mendampingi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan Kak Debbie tadi? Kak Joanna harap adik-adik di rumah bisa mengerti ya apa isi dari firman Tuhan yang telah disampaikan Kak Debbie tadi. Dan juga adik-adik bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita merespon firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dengan mengangkat lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Musik! Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik juga mama dan papa yang mendampingi kita berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, juga cerita dari Kiki dan Kakak, agar kami menjadi anak-anak yang semakin taat dengan apa yang Engkau ajarkan. Tuhan Yesus, kami mendoakan keluarga kami, biarlah kesehatan yang daripada-Mu boleh melingkupi kami hari demi hari di tengah pandemi ini. Kami juga mendoakan sekolah kami, biarlah apa yang kami pelajari melalui sekolah online, Tuhan senantiasa memberkati. Kami pun juga mendoakan gereja kami, kakak layan, presbiter, majelis, juga para pendeta kami, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami pun mendoakan bangsa dan negara Indonesia ini, biarlah Tuhan Yesus yang selalu mencurahkan berkat, mencurahkan keselamatan bagi kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, dari yang terendah hingga tertinggi, agar kami selalu menjadi bangsa yang bijaksana, bangsa yang baik, bangsa yang penuh dengan kemurahan, bangsa yang selalu penuh dengan saling toleransi dan mau berbagi. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, doa dan harapan kami. Kami tahu kami masih banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya boleh dititip ke mama dan papa. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Musik! Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, kita sudah di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Musik dengan semangat ya. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus berkati sebaan kami ini. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik juga mama papa yang mendampingi sudah dengan setia mengikuti IMPA online. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Kak Debbie mengajak kembali kita untuk mendoakan rangkaian ibadah kita yang sudah kita jalani dan kita bisa terus semangat menjalani hari-hari ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami di dalam IMPA online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah, kiranya Tuhan memberkati di hari-hari yang akan datang, menyertai kami supaya kami menjadi anak-anak yang tetap sehat, tetap kuat di tengah pandemi ini. Kami juga mau mendoakan agar semua kegiatan IMPA online ini dapat berjalan dengan baik dan kami boleh mengikutinya dengan tekun di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih ya adik-adik. Sudah mau duduk manis, sudah mau ikut bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan mau mendengarkan cerita dari kakak dan Kiki tadi juga mau berdoa. Sekarang Kak Debbie mau pamit, juga kakak-kakak dan teman-teman yang sudah ikut dalam IMPA online ini. Salam sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.